Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Marilah yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu yang sebagaimana atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak-banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat waktu dan kesempatan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat berjamaah di Masjid Ar-Rahman. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in, dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini insyaallah mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Ibrahim Isa-Asi, mudah-mudahan beliau selalu diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Kepada bapak jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan saudara, terima kasih atas hadirnya pada kajian malam Senin yang diselenggarakan di Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan senantiasa menambah hasanah keimanan buat kita semua. Mudah-mudahan senantiasa menambah tali ukhuwah Islamiyah di perumahan Gajah Besar. Sebelum kajian dimulai, ada yang perlu disampaikan bahwasanya hari ini yang harusnya jadwal Ustaz Muhammad untuk ke depan dalam 1,5 bulan, Ustaz Muhammad dalam perjalanan Fawad Anuriyatuh, mungkin nanti akan diisi oleh guru-guru kita yang lain. Dan alhamdulillah sudah hadir guru kita, mudah-mudahan nanti akan sedikit memberikan mutiara hikmah buat kita semua dan bisa kita amalkan dalam perilaku kita sehari-hari. Amin, amin. Untuk meningkat waktu, saya tidak panjang lebar, marilah sama-sama kita dengarkan, kita simak kajian dari guru kita dengan segala hormat, waktu dan tempat. Kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aydan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرين jamaah Masjid Ar-Rahman, betul Ustaz, Ar-Rahman. Jamaah salat maghrib berjamaah yang istiqamah di Masjid Ar-Rahman, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah, dan semoga senantiasa mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman, Pak Waluyo Adi beserta jajarannya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati dan saya muliakan para iyai, para asatid, para ustadznya, para hujjaj, bapak-bapak hajinya, dan juga calon-calon hajinya. Amin ya rabbal alamin. Sama saya hormati, saya muliakan, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah Masjid Ar-Rahman yang senantiasa memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan kelak mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahman, salat maghrib dan insyaallah sampai subuhnya mudah-mudahan tidak kesiangan, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pepatah mengatakan ta'aruf itu perlu, Pak. Ta'aruf itu bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, yang artinya perkenalan insyaallah perlu. Khawatir ketika Bapak mungkin ada yang sudah melihat saya, sudah tidak asing lagi muka saya karena muka pasaran ya Pak. Biasa saya di pasar, makanya muka saya muka pasaran. InsyaAllah mudah-mudahan saja yang sudah kenal dengan saya haturkan jazakumullah ahsanal jazaa. Yang belum kenal dengan saya, insyaallah malam ini kita akan berta'aruf, berkenalan. Mudah-mudahan semuanya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam Senin yang insyaallah malam yang penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malam Senin kalau kita tarik benang merahnya, malam di mana dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada dua versi hadirin jemaah yang dirahmatin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasannya kita lebih utama membaca salawat itu di malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin itu adalah malam kelahirannya Kangjeng Nabi. Ada satu kaul lagi, perbanyaklah membaca salawat di malam Lailatul Gharra, malam Jumat dan hari Jumat. Sebanyak-banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat dan hari Jumat. Insyaallah tentunya kita berharap
kelak kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, kita bisa kumpul dengan Rasulullah, kita akan bersama-sama di padang mahsyar nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena salawat kita yang senantiasa kita dawamkan insyaallah. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi insyaallah nanti kita akan ta'aruf ya Pak. Kita akan perkenalan siapa dari mana, punya istri berapa, punya istri berapa, maksudnya punya anak gitu Pak. Iya, ini perlu. Ya, udah punya cucu apa belum? Ini perlu juga dibahas. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui ketua DKM Pak Ustadz Waluyo, Pak Waluyo Adi, alhamdulillah saya malam ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa salat berjamaah, bisa bersilaturahmi, bisa ngaji bersama dengan hadirin jemaah Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita bersama. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini adalah malam pertama dengan saya, mudah-mudahan malam-malam berikutnya pun kita akan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Artinya kita dimanapun kita bertemu, dimanapun kita bisa duduk bersama, artinya kita bisa duduk di tempat yang mulia. Betul? Karena ada tempat yang paling mulia di dunia ini, juga ada tempat yang terburuk di dunia ini kata Nabi. Tempat yang paling mulia di dunia ini adalah masjid, dan tempat yang paling terburuk di dunia ini adalah pasar. Ya Pak. Jadi Masya Allah, kalau bapak-bapak mau memakmurkan masjid, berarti bapak sudah mau memakmurkan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Artinya kita sudah bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Memakmurkan masjid, Allahu Akbar. Insya Allah. Mungkin dari awal masjid ini belum seperti ini megahnya, tapi dengan kesemangatan bapak-bapak, kekompakan bapak-bapak sekeluarga masyarakat di perumahan apa Ustaz? Perumahan apa tadi namanya? Geraha Pesona. Iya, Geraha Pesona ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Saling bahu membahu, saling bantu membantu. Begitu guyupnya yang pada akhirnya masjid terbangun dengan begitu indahnya. Tinggal bagaimana kita selaku jemaahnya, mampukah kita merawatnya, mampukah kita untuk bisa menjaganya dengan baik. Apakah ada jemaahnya, apakah enggak? Betul. Dikhawatirkan ketika sholat subuh, Masya Allah hanya 3 orang yang azan, maaf imam sama kakek-kakek, biasanya begitu Pak. Tapi saya yakin di Masjid Ar-Rahman ini insya Allah sampai 2-3 saf salat subuhnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal saya menyampaikan ada beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita kembali kepada diri kita, alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, alhamdulillah. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khair wa syarr min Allah taala. Kita sudah beriman kepada yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Takwa itu artinya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, apakah kita sedang sendiri, apakah kita sedang bersama-sama keluarga, apakah kita sedang bersama jamaah, apakah sedang kita bersama-sama teman, tetap dikedepankan adalah takwa. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan saya berteman dengan si fulan, saya banyak membuat dia menjadi sedih. Jangan sampai saya berteman dengan si A, si B, pada akhirnya pertemanan saya menjadi buah si malakama.
Jangan saya bersahabatan saya dengan sipulan yang pada akhirnya saya akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita maaf bersama istri, maaf. Mungkin bapak-bapak setiap hari, enggak juga kali apa? Mungkin setiap hari Sabtu, mungkin Minggu jalan-jalan dengan keluarga. Istri dibawa, anak dibawa, baik pakai motor maupun pakai mobil, Masya Allah, tabarakallah. Bekerja seminggu begitu luar biasa. Istri dan anak kita menunggu ingin jalan-jalan ke Karangpawitan dekatnya barangkali, jauhnya ke mall, ke KCP dan lain sebagainya. Mungkin pengennya keluar kota Kerawang. Maaf, perlu kita waspadai. Artinya jaga mata kita. Kita laki-laki yang normal, betul apa betul? Jangan sampai ketika kita dengan keluarga mata ini masih ngelirik aja sama jahe, betul? Apa itu jahe? Janganlah heran katanya, betul Pak? Jangan sampai mata kita. Maka dari itu kita belajar dari sekarang, Masya Allah, tabarakallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibuatnya permainan. Takwa itu dibuat main-main, jangan, hadirin. Haqqa tuqatihi, betul-betul kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama memberikan makna imtitharu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Itulah pengertian takwa. Imtitharu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Artinya kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Apa yang telah Allah perintahkan kita laksanakan, dan kita menjauhi semua larangan-larangan yang Allah larang. Bukan saja kita menjauhi, tapi kita tinggalkan. Insya Allah semuanya kita tahu. Bapak-bapak sudah tahu persis apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati, kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Tapi jangan dianggap mudah, Pak. Ketika kita berdoa dengan doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Suka dibaca doa itu, Pak? Suka dibaca kagak? Lupa ya sama doa itu. Baca ya. Sebetulnya itu termaktub di dalam Ratibul Attas. Maaf, di sini yang dibaca ratibnya ratib apa Ustaz? Sudah didawamkan ratib, barangkali ada yang membaca Ratibul Attas, mungkin ada yang membaca Ratibul Haddad, mungkin ada yang membaca Wirdul Latif. Ada yang sudah mendawamkan itu semua? Insya Allah mulai ya Pak, mulai. Kapan Bapak? Nanti musyawarahkan. Masya Allah, tabarakallah. Sedikit saja menceritakan siapa itu sebetulnya pengarang Ratibul Attas. Beliau adalah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya As-Sayyid An-Alim Al-Alamah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Nattas. Beliau yang menyusun zikir-zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disusunnya oleh beliau. Itu semuanya adalah zikir-zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi yang menyusunnya adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dibantu oleh muridnya. Satu murid yang membantu beliau, yang menjadi khadamnya beliau, yang menjadi pesuruhnya Al-Habib Umar. Karena Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini adalah orang yang tidak bisa melihat, Pak, alias buta. Beliau tidak bisa melihat, tapi murid-muridnya beliau semuanya menjadi ulama-ulama besar. Di antaranya adalah pengarang kitab Mukhul Ibarah, pengarang kitab-kitab yang besar yang menjadikan satu ratibul yang dibaca oleh bukan lagi ratusan ribuan jutaan, insyaallah miliaran umat manusia membacanya. Beliau adalah Sayyid Al-Imam Al-Allamah Al-Syaikh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini adalah muridnya daripada Sayyid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang mengarang, yang menyusun Ratibul Attas. Makanya Bapak jangan kaget kalau Bapak keluar banyak majlis ta'lim Ratibul Attas, banyak majlis ta'lim Ratibul Haddad. Itu mereka yang mendapatkan ijazah dari guru-gurunya, dari para masyayikh, untuk bisa membuka dan mendawamkan dengan berjamaah dengan lingkungannya, dengan pengurusnya masjid dan maupun mushola maupun majlis ta'lim. Insyaallah keberkahan akan terus Allah berikan. Allah akan turunkan hidayahnya, taufiknya, maghfirahnya, baik untuk pengurus maupun untuk lingkungannya. Insyaallah akan lebih bertambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Di antara sekian banyak macam zikir yang ada di dalam Ratibul Attas, itu ada zikirnya Rasulullah SAW yang diabadikan oleh Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam ratibnya dengan zikir Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihutil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihutil khatimah. Ya Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah akhir hayatku adalah menjadi baik, ya Allah. Kan begitu, Pak? Betul? Jangan sebaliknya, kita mintanya kepada Allah akhir hayat kita menjadi su'ul khatimah. Ini yang kita takutkan. Betul? Bagaimana kita kembali lagi, wa antum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kembali sebetulnya ke dalam ratib yang tadi. Kita menginginkan matinya kita dalam keadaan Islam, matinya kita dalam keadaan husnul khatimah, matinya kita ketika kita syukur-syukur kita ada di dalam masjid, syukur-syukur di rumah lagi berzikir, syukur-syukur kita lagi membaca Quran, syukur-syukur kita matinya dalam perjalanan mencari nafkah untuk anak istri kita. Itu semuanya sama, matinya husnul khatimah. Maaf, jangan sampai kita mati lagi nyekek botol nih, Pak. Ya, nyekek botol cekekin aja. Apalagi kita matinya lagi banting-banting kartu, jebret, naudzubillah min. Jangan sampai kita matinya lagi ngomongin orang. Jangan sampai kita matinya lagi di pos ronda lagi pada ngobrolin orang. Masya Allah, bentar lagi tahun politik diomongin tuh. Calon presiden yang ini. Bukankah itu yang namanya ghibah? Betul? Bukankah itu namanya berdosa? Betul? Udah diem be, kita mas lagi maaf menjadi warga masyarakat yang baik insya Allah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kembali lagi kepada ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihudil khatimah. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar akhir hayat kita ini Allah jadikan orang-orang yang baik di akhir hayat kita, agar kita menjadi husnul khatimah. Ya Rabb, banyak kita menyaksikan, Allahu Akbar, tidak sedikit mungkin di lingkungan, mungkin saudara kita ketika yang ada yang wafat, Masya Allah, ada yang kelihatannya tabassam. Betul? Ada yang kelihatannya tabassam, artinya tersenyum. Betul Pak? Betul Pak? Ada yang lagi yang ketika sakaratul mautnya, matanya kemana, mulutnya kemana. Betul? Ada yang begitu. Nah, ini tinggal bisa menilai saja.
Insyaallah, tabarakallah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ketika kita mengeluarkan sedikit, apakah harta yang kita miliki, apakah uang, apapun apa namanya yang jelas kita mau bersedekah, insyaallah mudah-mudahan ketika kita masukkan uang kita ke keropak, tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawa kita. Alhamdulillah. Ketika kita jalan dari rumah mau melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Ar-Rahman, DKM-nya Pak Waluyo terus menggebor-geborkan. Mari hadirin jemaah, kita salat berjamaah di masjid kita. Kita makmurkan masjid kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang bisa memakmurkan masjid ini? Enggak mungkin orang-orang dari Kelari, dari Kosambi yang mau salat, betul? Kalau bukan warga masyarakat lingkungan masjid. Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya. Tentu kita menginginkan matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Kepengen ketika kita meninggal dunia itu kita mengucapkan kalimat, dua kalimat syahadat. Kepanjangan itu Pak Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepanjangan ya udah, yang pendek Allah kerlek alhamdulillah. Kita kepengen seperti itu. Kita betul-betul menjadi muslim. Kita kembali lagi, sejauh mana ilmu kita, sejauh mana keyakinan kita, sejauh mana ilmu tauhid kita, kembali kepada ilmu tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini betul-betul akan diterima ibadah kita? Jangan sampai ada pertanyaan seperti itu. Makanya di dalam doa kita, di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana taqabbal minna salatana, betul enggak Pak? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana. Betul apa betul? Kita berdoa Masya Allah, tabarakallah. Kita memohon kepada Allah, ya Allah terimalah salat kami ya Allah. Ya Allah terimalah ibadah-ibadah kami yang lainnya ya Allah. Ya Allah terimalah ibadah saum kami, ibadah-ibadah kami yang lainnya ya Rabb. Doa kami, permohonan kami, munajat kami selama ini ya Allah, terima ya Rabb, terima. Maka dari itu, hadirin hadirat rahimakumullah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini kembali kepada niat kita. Sejauh mana niat yang sudah kita tanamkan di dalam hati kita? Betul nggak betul? Karena niat itu adanya di dalam hati. Di dalam salat, usolli, mulut kita. Mulut itu yang mengeluarkan lafaz usolli fardhal maghribi 3 rakaat mustaqbilal Ka'bah. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi hati itu harus kita ucapkan, saya saja melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah. Itu baru sah sholatnya Pak. Betul? Kalau hatinya enggak niat, sholat Bapak dari usia Bapak balik sampai sekarang, maaf, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati Bapak tidak mengucapkan dengan bahasa kita, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Mandarin kalau bisa, bahasa Inggris kalau bisa, ucapkan dalam hati kita. Ketika kita mengangkat tangan kita dengan usolli fardhal maghribi 3 rakaat mustaqbilal Ka'bah adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allah. Nah, lafaz Allah, hati itu ngomong, ya Allah saya niat sejak melaksanakan salat maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Allah, ngomong hati, bar, itu Pak ya. Kalau kita nggak niat, nggak kita ucapkan dalam hati, Allah, tidak akan diterima sholat kita, tidak akan diterima sholat kita. Ya Rabb, usia sudah berapa sekarang Pak? Pak Haji, usia udah berapa tahun Pak? 50 atau 55? Belum ya. Dah, sholat kita masih belum aja di dalam hati. Betul? Ya Allah, hati-hati. Ini
Karena mahalul niat fil qalb, tempatnya niat itu dalam hati. Wa talaffuz bil lisan, yang kita ucapkan itu adalah lafaz kita, usolli kita. Maaf, semua yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maaf, ketika kita akan mengeluarkan zakat fitrah, betul Pak? Ketika kita akan mengeluarkan zakat mal, nawaitu an ukhrija zakatal fitrah fardhan lillahi ta'ala, kan itu Pak, betul nggak? Ketika Bapak nih bentar lagi bulan Ramadan, insyaallah Bapak akan mengeluarkan zakat fitrah untuk diri Bapak sendiri, untuk istri dan anak-anak. Bapak kan ngomong tuh, jangan nyodorin aja ke amil, maaf panitia zakat, Pak Amil saya mau zakat nih, ini ya, udah ya, terima kasih, nyelonong aja. Makanya saya kerepotan Pak, saya kerepotan kalau menangani masalah seperti itu. Kenapa? Saya pun sama di perumahan, kakaknya ada 1.800 apa? Enggak sampai 1.600 kakak. Hampir mayoritas semuanya ke masjid zakat fitrah. Itu untuk menatarnya, masya Allah, tabarakallah, agak kerepotan. Saya panggil, Bapak duduk yang rapi. Kalau Bapak tidak hafal untuk mengucapkan niat, kami sudah menuliskannya. Kalau zakat fitrah Bapak mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini niatnya, ini bahasa Indonesianya, ini niat untuk istri, ini untuk niat pribadi, ini untuk niat Bapak niatkan untuk anak Bapak. Kalau sudah keluar dari mulut Bapak, nawaitu an ukhrija zakatal fitr an nafsi fardhan lillahi ta'ala, ijab kabul. Dalam hati saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, fardu hukumnya karena Allah Ta'ala, baru saya berdoa. Itu yang diterima, ya Pak. Begitu juga di dalam salat. Kalau kita usolli, hati kita tidak ngomong, ya percuma salat kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajiannya ini ada di dalam ilmu fikih, ya Pak. Insyaallah, tabarakallah. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lupa tadi saya saking semangatnya malam ini. Masya Allah, kita lupa belum mengucapkan niat apa? I'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hati juga ngomong. Apa Pak? Hati juga ikut bicara, nggak bisa. Bapak sudah mengucapkan nih, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau saya artikan, saya niat berdiam diri di masjid ini, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala. Nah, yang diterjemahkan itu Bapak ngomong dalam hati, baru niat itikafnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu bukan hal yang mudah, ibadah itu bukan hal yang sepele, ibadah itu harus dengan gurunya. Betul? Betul Pak? Betul? Ya Pak? Masya Allah, tabarakallah. Makanya apa kata Rasulullah di dalam hadisnya? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi wa alaihi bil ilmi. Barang siapa, kata Nabi, yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmunya. Betul. Dan barang siapa yang ingin akhirat, kata Nabi, juga sama, harus dengan ilmunya. Barang siapa yang ingin kedua-duanya, ingin bahagia dunia, bahagia di akhirat, ya wajib kedua-duanya juga harus dengan ilmunya. Maka dari itu, hadirin hadirat rahimakumullah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak salah sudah masuk Isya ya Pak? Sudah masuk Isya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ini baru ta'aruf ini Pak, belum kajian yang lainnya sama saya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi hidup dan kehidupan kita semuanya untuk beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, jemaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali pengajian malam Senin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga dengan diakhiri dengan kita membaca salawat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan anugerah, mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan pertolongan dari baginda yang mulia, baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu, alhamdulillah.